tiralabaya syandaralamu. Kiarabanta karana marabaya syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang lembut dan siap, ditaburi kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kami datang. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Nggak cukup jadi pendengar, kami mau jadi pelaku firman. Berkati firman itu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Weller, di dalam nama Yesus. Yang siap terima kebenaran, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Ya, waktu berjalan cepat sekali melewati masa pandemi 1,5 tahun lebih. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kepada Tuhan. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba Yaralaba. Oh Rabba Yaraba Syakaralaba Takaralaba Yaralaba Yaralaba. Tuhan, urapi setiap kami, urapi umat-Mu di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, urapi mereka yang beribadah. Oh Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu atau pengerja yang sudah beribadah di tempat ibadah di gereja, ataupun mereka masih di rumah-rumah, Tuhan, Engkau mengurapi kami. Biar mata hati kami terang untuk memandang kepadamu. Berikan telinga seorang murid, jamah hati kami itu siap diubahkan oleh firman. Urapi hamba-Mu secara khusus. Engkau menaruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Berdaulatlah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya berikan judul pesan masuki bulan Oktober ini adalah bagaimana kita membangun rumah masa depan kita. Kalau berkata rumah masa depan bukan di bumi, tapi pada kekekalan. Dan saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh mau membangun rumah masa depan kita dalam kekekalan itu di surga. Yang mau katakan amin. Itu doa saya. Semua kita masuk surga. Membangunnya itu bukan nanti, membangunnya sekarang. Sekarang waktu kita di bumi, kita sedang membangun apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan untuk memuliakan Tuhan dan mempersiapkan hidup kita pada kekekalan. Menurut kalender orang Ibrani, maka sejak tanggal 8 September bulan yang lalu, kita tuh memasuki tahun yang disebut 5782. Atau biasanya lebih singkat mereka mengucapkan dua angka terakhir, yaitu tahun Pei Bet. Pei itu 80, Bet itu 2. Tahun Pei ini kita memasuki dekade. Pei ini artinya mulut. Karena itu menjadi peringatan untuk kita semua. Perhatikan hari-hari ini perkataan kita. Mulut ini perhatikan. Supaya apa yang keluar dari mulut selalu memuliakan Tuhan. Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang saudara dan saya sedang bangun. Kita ada di tahun integritas. Apa yang kita ucapkan biar selaras dengan apa yang kita lakukan atau perbuat. Saudara, kita ada di dekade P ini. Perhatikan. Nah, angka 2 itu artinya bet dalam bahasa Ibrani yang berarti rumah. Jadi kita nih hari ini sedang membangun rumah rohani kita. Bagaimana kita membangunnya? Perkataan kita menentukan. Saudara dikasihi Tuhan, mari biar mulut ini selalu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bolehkah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi nyanyikan, mulutku
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Biar mulut bibir kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan kita lakukan itu, kita sebetulnya sedang mempersiapkan rumah kita, rumah rohani yang akan membawa kita pada kekekalan. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Ya, kita akan membaca beberapa bagian ayat di Hagai pasal yang pertama ini. Mungkin ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja kita baca terlebih dahulu. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Baca sama-sama. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jelas Tuhan itu berkata, menegur bangsa Israel. Perhatikan keadaanmu. Firman Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita hari-hari ini. Perhatikan keadaanmu. Saudara dikasih Tuhan, introspeksi itu sangat penting. Perhatikan keadaan kita. Seperti apa keadaan kita hari-hari ini? Pada waktu itu bangsa Israel disuruh melihat keadaannya. Dan ini yang diungkapkan oleh Nabi Hagai di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mari perhatikan bersama-sama, saya akan bacakan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu keadaan bangsa Israel. Kamu menabur banyak tapi menuai hasil sedikit. Kamu menaruhnya, bawa pulang tapi makan tidak sampai kenyang. Minum gak sampai puas. Ya, apa yang kita terima seperti ditaruh di pundi yang berlubang, bocor terus habis. Ini keadaan bangsa Israel. Saya berdoa, jemaat yang dikasih Tuhan, keadaan saudara jauh lebih baik daripada ini. Saya rindu keadaan kita itu dalam kondisi rohani yang berkenan kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai saudara. Ataukah mungkin keadaan kita hari-hari ini? Keadaan yang mungkin menurut saudara, keadaan saya gak baik Pak. Saya mengalami kesusahan, keluarga saya finansial, masalah juga dalam hubungan silih berganti, sakit penyakit melanda keluarga saya. Mungkin itu keadaan kita. Jujur di hadapan Tuhan, mari kita lakukan yang namanya introspeksi. Perhatikanlah keadaanmu. Introspeksi itu sangat penting supaya kita tahu bagaimana keadaan kita. Situasi di mana kita berada. Saudara, Tuhan berfirman dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kalau kita baca dari ayat 14 sampai 22 kepada jemaat di Laodikia. Tuhan tuh berkata, kamu tuh gak panas, gak dingin. Suam-suam kuku itu keadaanmu. Karena itu aku akan memuntahkan engkau. Karena kamu gak panas, kamu gak dingin. Suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Itu keadaan. Tuhan berkata, karena itu bertobatlah, bertobatlah. Saudara, introspeksi sangat penting untuk kita melihat, tahu keadaan kita. Kalau Tuhan menegur kita, ayo kita cepat bertobat. Perintah Tuhan yang pertama hari ini buat kita, perhatikanlah keadaanmu. Garis bawah ini. Dan mari kita dengan jujur melihat keadaan kita. Bagaimana keadaan kita?
Apakah yang sudah rindukan sejak beberapa bulan lalu atau sejak tahun lalu? Itu sudah terjadi atau mengalami kemunduran. Mungkin karena pandemi keadaan kita seperti stagnasi atau malah menurun. Atau mungkin banyak di antara kita yang mengalami keadaan yang rugi, terus berkepanjangan. Kalau keadaan-keadaan itu tiba-tiba membuat kita ngeh, ya istilah saya ngeh, kita sadar. Firman Tuhan berkata, perhatikan keadaan. Ya Tuhan, saya mau introspeksi, saya mau lihat keadaan saya. Ampuni saya, ampuni. Itu tindakan, sikap yang harus kita lakukan setelah kita memperhatikan keadaan kita. Yang kedua dikatakan di ayat yang tadi. Jadi setelah kamu perhatikan keadaanmu, di Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Yang pertama tadi, perhatikan keadaanmu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ayat tadi berkata, naiklah ke gunung. Apa arti rohani daripada naik ke atas gunung? Itu berbicara tentang tadi pertama, pertobatan. Yang kedua, naik ke atas gunung itu berbicara tindakan nyata untuk menguduskan diri kita. Pertobatan ada satu sisi, kita menyesali apa yang kita buat, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kemudian lakukan satu tindakan nyata. Dalam kitab Mazmur dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang suci? Siapa yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Hari-hari ini mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu hal dalam hidup kita, kita salah, minta ampun sama Tuhan, bertobat, dan membuat langkah-langkah yang nyata. Saya tekankan sekali lagi, membuat langkah-langkah yang nyata untuk sebuah perubahan dalam hidup ini. Itulah yang namanya bertobat. Karena sebab bertobat itu bukan di mulut. Bertobat itu bukan sekedar sebuah planning. Yang namanya pertobatan adalah sebuah tindakan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan ingatkan akan hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita rubah, segera kita lakukan. Yang mau katakan amin. Itu hal yang kedua. Yang ketiga dikatakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, bawalah kayu. Kayu, pengertian rohani itu selalu tiap kali kalau saya diingatkan kayu, arti rohani mengingatkan tentang salib Kristus. Membawa kayu itu berbicara tentang terus mengingat karya Kristus di kayu salib. Membawa kayu itu berbicara tentang ucapan syukur dan penyembahan kita. Orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, karya Kristus di kayu salib. Saudara, sama dengan membawa kayu tadi, mempersiapkan kayu. Kenapa kayu? Zaman itu kayu adalah bahan bakar. Zaman itu bahan bakar untuk membakar sesuatu itu pakai kayu. Untuk membakar korban, untuk membangun sesuatu itu dipakai kayu. Hari-hari ini biarlah kasih Kristus itu seperti bahan bakar dalam hati kita. Yang membuat roh kita tetap menyala. Yang membuat roh kita tetap berkobar. Bawa kayu dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan kebaikan kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya pun setiap pagi kalau saya doa, saya akan awali dengan ucapan syukur. Siapa saya? Kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menggantikan segala dosa dan pelanggaran saya. Siapakah aku ini Tuhan? Itu selalu saya ingat. Dan tiap kali mengingat kasih Tuhan, saya merendahkan diri. Saya merasakan Tuhan Engkau sangat mengasihi. Dan saya percaya kondisi rohani yang demikian yang Tuhan sukai dalam hidup Anda dan saya. Selalu bawa kayu itu. Waktu kita naik ke atas gunung Tuhan, dalam pertobatan kita dibawa dalam level rohani makin tinggi. Bawa dengan ucapan syukur, penyembahan. Selalu ingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dari situ kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur.
itu seperti bahan bakar untuk roh kita tetap bernyala. Mengucap syukur. Kalau saudara lemah, saudara khawatir, keadaan yang sukar engkau alami, ngucap syukur. Pastor gak mudah ngucap syukur, memang. Tapi mengucap syukurlah. Makanya Alkitab berkata mengucap syukurlah, itu perintah. Keadaannya gak memungkinkan, yes, lakukan. Waktu engkau mengucap syukur, even dalam keadaan yang sulit sekalipun, saudara seperti sedang membawa kayu naik ke atas gunung Tuhan, untuk membangun rumah bagi dia. Yang mau katakan amin. Dan kemudian bangunlah rumah itu. Kalau sudah kita bawa kayu, dibawa Tuhan naik ke tempat ini, sekarang bangun rumah. Bagaimana kita bangun rumah rohani kita? Secara prinsip sederhana, waktu kita membangun itu, kita menjadikan ini bait Roh Kudus, bait Allah. Firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Karena itu jadikan bait ini menjadi rumah doa. Membangun rumah adalah ketika sudah mulai membangunnya dalam doa. Dan mengisinya dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan menjadi foundation dasar yang kuat untuk membangun rumah itu. Cara membangun rumah adalah doa dan firman Tuhan. Kalau sudah melihat 4 hal yang saya ucapkan tadi, itu sebenarnya hal yang dasar. Tuhan hari-hari ini ingatkan saya untuk kita semua back to the basic. Back to the basic life of Christianity. Kembali ke dasar kehidupan kekristenan kita. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan. Apakah saudara masih saat teduh sampai hari ini? Perhatikan keadaanmu. Masih suka baca Alkitab sampai hari ini, tiap hari? Perhatikan keadaanmu. Masih suka doa? Perhatikan keadaanmu. Apakah kalau ibadah kita gak ada gairah lagi, cuma nonton? Nyembah gak bisa. Lalu kita menyalahkan situasi, habis pandemi sih. Kalau nonton virtual masa gak bisa nyembah. Itu pilihan. Sebab menyembah itu bukan karena orang lain. Menyembah itu karena hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Bangun rumah rohani terlebih dahulu. Maka nanti Tuhan bilang, aku akan berkati engkau. Jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Jangan mau dikuasai oleh keadaan sekitar. Berita-berita membuat kita khawatir, ketakutan. Jangan dikuasai itu. Fokus kepada bangun rumah rohani kita. Sebab inilah rumah yang dipersiapkan sementara sudah bangun rumah rohanimu. Pada waktu yang sama, rumahmu di surga sedang dipersiapkan. Waktu kita terus melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Berbagai hal yang Tuhan mau kita lakukan. Memberitakan Injil, menolong orang, menabur untuk orang-orang, melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semakin membangun manusia rohani kita. Tapi di surga, rumah masa depan kita terus dibangun. Yang mau katakan amin. Buka hati kita, katakan bersama-sama saya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perhatikan rumah kita, rumah rohani. Tapi Tuhan juga ingatkan, perhatikan keluargamu. Perhatikan rumah tanggamu. Bagaimana keadaan keluargamu? Saya mengajak kita di bulan Oktober ini
Mari perhatikan keluarga-keluarga. Khususnya saya mau berbicara kepada para pria, para suami. Perhatikan keluargamu. Karena membangun keluarga itu bukan tanggung jawab istri. Itu tanggung jawab suami. Pria punya tanggung jawab membangun keluarga. Bukan cuma sekedar cari duit, bukan. Tapi bangun rohani keluargamu. Untuk itu saya berdoa setiap pria, ayo ini hari-hari yang kita alami kebangkitan. Ada janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap pria yang sungguh-sungguh membangun rumah rohaninya benar. Dalam Mazmur 128 saya mau ajak kita membaca, perhatikan baik-baik. Ini indah sekali Mazmur 128. Saya bacakan dengan cepat. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, perhatikan, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Membangun rumah tangga atau keluarga itu tanggung jawab para pria, para suami, para ayah. Membangun masa depan untuk anak-anakmu. Membangun keluarga yang berbahagia diberkati Tuhan. Karena itu, Tuhan mau berbicara kepada para pria hari-hari ini. Tuhan menyuruh saya di bulan Oktober ini, perhatikan para pria. Kita akan mengadakan seminar khusus untuk para pria. Nanti sudah bisa lihat dalam tayangan, mungkin sudah diumumkan di setiap cabang. Saya mendorong untuk para pria, ayo daftarkan segera. Ikut dalam seminar ini, karena ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Bukan hanya untuk hidup saudara sekarang, tapi engkau sedang membangun rumah tanggamu, keluargamu. Engkau sedang membangun rumah untuk masa depanmu. Tapi juga engkau sedang menyiapkan masa depan, yaitu anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada saudara, menurut survei, kalau satu keluarga itu, istrinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tapi suaminya enggak. Menurut survei, itu 30% hanya dari keturunannya itu akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu kalau istrinya yang sungguh-sungguh, suaminya enggak. Tapi kalau suaminya yang sungguh-sungguh, istrinya mungkin enggak, biasa-biasa saja. Itu 70% dari keturunannya itu akan dipakai Tuhan. Tapi kalau dua-duanya, suami dan istri, takut akan Tuhan, hidup benar, 100% dari keturunannya itu akan dipakai Tuhan. Akan sungguh-sungguh juga dengan Tuhan. Saudara, karena itu saya ajak. Ini pria nilainya sangat tinggi untuk menentukan masa depan. Saya tidak melihat untuk yang sekarang. Tapi mata saya coba menjauh, melihat ke depan. 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Generasi apa yang kita siapkan? Apakah menyiapkan generasi itu tugas sekolahan? No. Apakah menyiapkan generasi itu hanya tugas daripada guru-guru sekolah minggu? Atau mentor-mentor di ibadah youth, anak-anak muda? Enggak. Yang paling utama tanggung jawab itu adalah pada seorang suami atau ayah. Apa yang kita tabur itu mempersiapkan masa depan yang besar. Pertobatan kita hari ini, membangun rumah rohani kita hari ini, itu sama dengan mempersiapkan masa depan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu buka hatimu, siapkan hatimu. Ayo saya mengajak para pria, ini kebangkitan. Ini bulan di mana engkau akan melihat, engkau hidupmu akan mengubah sejarah keluargamu. Engkau akan mengubah sejarah masa depan keluargamu. Karena sebuah tindakan di bulan Oktober untuk merendahkan diri dan mau diubahkan Tuhan. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar
semua suku bangsa datang menyembahmu. Nyanyikan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari saja kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Koraba syandara laba takara laba 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 laba. Kinara laba takara laba ya raba syandara laba laba. Kami mau responi firman-Mu Tuhan saat ini. Firman-Mu yang berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kami mau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang meresponi firman-Mu. Ampuni kami, ampuni pelanggaran dan dosa kami. Selama ini mungkin kami membiarkan yang membuat manusia rohani kami suam-suam kuku. Yang membuat keadaan rohani kami tidak dingin, tidak panas. Sehingga Tuhan bisa memuntahkan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Tuhan bawa kami naik atas gunung kudus-Mu. Tuhan biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami boleh terus mengingat karya Kristus di kayu salib. Dan itu membuat kami seperti membawa kayu ke atas gunung untuk membangun rumah. Dan biar kami kembali kepada hubungan kami dengan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Memiliki persekutuan dalam doa penyembahan. Saat teduh membaca merenungkan firman Tuhan. Bawa kami kembali. Dan buat kami membangun rumah rohani. Rumah yang dipersiapkan. Juga untuk rumah masa depan kami pada kekekalan di surga. Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Kau melawat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Dan biar firman ini termeterai. Hanya oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.